dari pembahasan literatur atau kajian mengenai historiografi Asia Tenggara, sudah banyak peneliti Asia Tenggara yang membuktikan bahwa sebelum datangnya orang-orang Eropa, kawasan Asia Tenggara sudah merupakan kawasan yang maju, terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan maritim. Nah, di sini kita akan melihat lebih jauh ya, seberapa modern dalam tanda petik ya, ataupun seberapa maju kawasan ini ya, sebelum dan menjelang datangnya orang-orang Eropa. Nah, tentu saja perbincangan ini sangat menarik ya, sebab selama ini barangkali ada pendapat-pendapat yang lebih cenderung untuk mengunggulkan ya, peran orang-orang Barat di dalam pembentukan modernitas kawasan dan masyarakat Asia Tenggara. Misalnya bahwa modernitas Asia Tenggara itu baru dimulai semenjak abad 15 bersamaan dengan atau karena kedatangan orang-orang Barat. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa modernitas Asia Tenggara ini sebagai hasil dari ekspansi ataupun kolonisasi orang-orang Eropa di kawasan ini. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa modernitas Asia Tenggara ini merupakan ekspansi dari pengembangan jejaring global dari orang-orang Barat. Kemudian ternyata bahwa modernitas yang diintroduksi ya, atau disponsori oleh orang-orang Barat ini disebabkan karena atau bahwa modernitas itu selalu diikuti oleh moral judgment. Jadi ini untuk melakukan pembenaran ya, atas tindakan orang-orang Eropa terhadap masyarakat Asia Tenggara. Jadi misalnya kedatangan mereka itu dikatakan atau dibungkus ya melalui satu misi yang namanya atau terkenal dengan istilah civilizing mission ya, atau misi pemberadaban ya, sama mungkin seperti yang sekarang ini sedang terjadi, misalnya penyerangan terhadap Iran ya, itu dikatakan sebagai upaya untuk menegakkan perdamaian. Nah, padahal di situ di balik itu barangkali ada kepentingan penguasaan geopolitik, kemudian mengontrol suplai minyak misalnya, kemudian pertarungan ideologi dan sebagainya, tetapi dibungkus dengan sesuatu yang baiknya untuk menegakkan keamanan, untuk menertibkan penggunaan teknologi nuklir dan sebagainya dan sebagainya. Itu namanya moral judgment. Jadi justifikasi moral untuk membenarkan tindakan-tindakan yang buruk. Nah, tentu saja beragam pendapat itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, ya, baik itu fakta geografis maupun fakta historis. Mengapa? Karena memang kawasan Asia Tenggara ini merupakan satu
kawasan yang navigable, kawasan yang bisa dilayari dengan mudah, ya, sehingga merupakan satu kawasan yang terbuka, yang aksesibel, apalagi kawasan ini merupakan kawasan yang produktif. Jadi maksudnya navigable di sini adalah bahwa kawasan Asia Tenggara ini memiliki sistem angin muson yang berubah secara reguler setiap musim, sehingga masyarakat Asia Tenggara sudah bisa menghitung hari, menghitung bulan, kapan harus berlayar ke barat, kapan harus berlayar ke timur, ke utara, ataupun ke selatan. Ya, kemudian yang kedua tadi produktif area, kemudian secara geografis juga sangat strategis, kemudian dihuni oleh masyarakat yang mobile, yang bersifat diasporik, yang suka berkelana atau merantau. Kemudian bukti-bukti historisnya maupun bukti arkeologi juga menunjukkan bagaimana kawasan Asia Tenggara ini pernah berkembang pusat-pusat kerajaan, ya, pusat-pusat politik dan ekonomi serta kebudayaan, baik itu kerajaan-kerajaan yang bersifat maritim maupun kerajaan-kerajaan agraris, ya, semuanya ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, berdasarkan hal seperti itu, maka orang akan mudah menyimpulkan bahwa Asia Tenggara itu pastinya telah menjadi wilayah yang berkembang. Nah, tetapi sejauh mana perkembangan itu, ya inilah yang nanti akan kita lihat. Nah, paling tidak ada 4 indikator, ya, yang bisa kita jadikan indikasi untuk melihat perkembangan Asia Tenggara. Yang pertama, nah ini sebagai ciri-ciri masyarakat modern, ya. Ini indikator ciri-ciri masyarakat modern, masyarakat yang sudah maju. Yang pertama dari sisi jejaring, ya, jejaring yang bisa mereka kembangkan, tidak hanya jejaring lokal tetapi jejaring yang bersifat global, hanya cross cultural ataupun cross countries, ya, lintas budaya maupun lintas negara. Kemudian masyarakatnya adalah masyarakat yang kosmopolitan, baik termasuk budayanya budaya kosmopolitan, budaya yang mengglobal. Kemudian masyarakat yang memiliki ciri dinamis secara internal. Kemudian masyarakat yang mampu untuk melakukan kompetisi secara global. Nah, sekarang kita coba membahas satu persatu. Ini dari sisi jejaring global. Jadi sejauh mana kawasan Asia Tenggara itu mampu menjalin jejaring global, ini terutama sekitar abad ke-15, 16, dan 17, sebelum orang-orang Eropa menancapkan dominasinya atas Asia Tenggara.
jejaring global yang dibangun oleh masyarakat Asia Tenggara pada waktu itu memang tidak bisa dilepaskan dari anugerah geografis. Artinya seolah-olah Asia Tenggara itu diberikan takdir untuk memiliki posisi geografis yang strategis. Misalnya berbeda dengan kawasan yang ada di Kutub Utara ataupun yang ada di pedalaman Afrika misalnya. Nah, mengapa strategis? Karena kawasan Asia Tenggara itu merupakan titik persimpangan ya, dan sekaligus pintu gerbang antara dunia barat dan dunia timur, antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu ya benua Asia dan Australia, dua samudra adalah samudra Hindia dan samudra Pasifik. Kemudian juga menjadi pintu gerbang antara dunia timur yang diwakili oleh Cina, kemudian ada Jepang dan Korea di sisi timur, kemudian di sisi barat ada India, kemudian meluas sampai ke Timur Tengah, dan nantinya dari Timur Tengah menyambung ke Eropa. Sehingga di sini ya lebih dari separuh lingkaran bumi itu menjadi jejaring pelayaran dan perdagangan Asia Tenggara pada waktu itu. Nah, apalagi kawasan ini seperti saya katakan tadi sangat mudah untuk diakses, untuk dicapai ya, karena pada waktu itu tentu jalan darat itu masih sangat berat ya, tantangannya baik dari sisi alamnya maupun mungkin gangguan-gangguan binatang ataupun gangguan berbagai macam suku-suku bangsa yang mungkin senang berperang. Tapi kalau lewat laut, ini yang penting memiliki teknologi kapal dan kemampuan navigasi, mereka sudah bisa jalan. Meskipun ada konsekuensinya, ya. Mudah diakses, itu juga mudah menarik perhatian para penakluk ya, atau orang-orang yang memiliki keinginan jahat, ya, entah sebagai perompak ataupun juga berusaha untuk menguasai. Ya. Meskipun jika dibandingkan dengan negara di pedalaman ya seperti negara-negara di kawasan jalur sutra darat di Asia Tengah, maka keamanan di laut lebih terjamin, terutama sebelum datangnya orang-orang Eropa. Ya, jadi yang pertama tadi soal posisi, kemudian yang kedua adalah natural resources ya, atau sumber daya alam. Nah, karena sejarah geologi Asia Tenggara ini banyak diwarnai dengan wilayah vulkanik, ya. Banyak gunung berapi yang aktif, yang sering meletus. Nah, justru karena sering meletus itulah maka dalam tempo yang panjang itu menghasilkan
tanah yang subur, ya. Baik itu di daratan Asia Tenggara maupun di wilayah kepulauan, itu tanahnya relatif subur dan menghasilkan tanaman-tanaman yang dibutuhkan di pasar internasional. Ya memang agak ada sedikit yang kurang subur, yaitu yang terletak di kawasan Nusa Tenggara. Namun demikian, Nusa Tenggara juga menghasilkan tanaman-tanaman yang istimewa, ya, seperti apa itu namanya, pohon gaharu, ya, yang baunya sangat wangi, kemudian juga menghasilkan berbagai jenis hewan, ya, terutama kuda, ya, yang juga menjadi salah satu salah satu komoditi yang penting, termasuk juga sapi, ya, karena di sana juga ada padang rumput. Ya, kemudian karena terletak di sekitar garis khatulistiwa, maka bertiuplah angin muson, ya, yang secara reguler itu berganti arah dari barat ke timur, ya, kemudian di masa pancaroba itu bisa juga berbelok ke utara atau ke selatan. Nah, sehingga ini memungkinkan para pelaut di Asia Tenggara dan para pelaut dari luar itu bisa memanfaatkan angin muson ini untuk berlayar secara reguler untuk melakukan perdagangan. Nah, perdagangan, ya, apalagi tadi didukung oleh produk-produk, ya, seperti rempah-rempah, kemudian hasil-hasil hutan, kemudian pada zaman berikutnya juga kopi, teh, karet, dan sebagainya. Nah, apalagi tadi juga kaitannya dengan kondisi geologi yang berada di Ring of Fire, kawasan vulkanik yang banyak gunung berapi. Ini juga ketika meletus juga menghasilkan, ya, berbagai macam jenis tambang, ya. Baik itu minyak ataupun emas, lalu juga timah dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Sumatera, ya, sejak zaman sebelum abad Masehi itu sudah terkenal di kalangan orang-orang India, ya, sebagai Suwarna Dwipa atau pulau emas. Bahkan sampai masa kerajaan Singasari, ya, di dalam kitab Negara Kertagama itu Pulau Sumatera itu masih dikenal dengan nama Suwarna Bumi atau Bumi Emas, ya, untuk menunjuk kerajaan Melayu pada waktu itu yang punya hubungan diplomatik dengan Singasari. Dulu Suwarna Dwipa menjadi Suwarna Bumi. Di abad 13 itu masih terkenal seperti itu. Dan ternyata memang di pedalaman Jambi, ya, sebagai pusat kerajaan Melayu, itu memang sampai sekarang juga masih banyak penambang emas, ya, secara tradisional sana di daerah Kerinci. Sehingga tadi, ya, letak geografis yang strategis,
ada angin muson yang secara reguler berubah arah dan bisa ditentukan waktunya, ditambah dengan kekayaan alam yang sangat dibutuhkan oleh pasar internasional, ini menjadi faktor yang mendukung bagi keberadaan Asia Tenggara sebagai poros maritim dunia kalau istilah sekarang ini. Nah, kemudian tadi kita membahas dari sisi alamiah ya, faktor geografis dan potensi sumber daya alam. Nah, sekarang mengenai kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, barangkali kembali ke tadi ya, mengenai pentingnya rempah ya. Jadi pada waktu itu rempah ya digunakan di samping untuk bahan masakan, juga digunakan untuk bahan pengawet makanan. Karena pada waktu itu kan kulkas itu belum ada ya, atau freezer belum ada. Padahal di daerah-daerah yang memiliki musim subtropis, ya, ada musim dinginnya. Itu kalau pas musim dingin tentu akan sulit untuk mencari makan pada zaman dulu. Ya. Misalnya kalau berburu, ya, tentu kondisinya sangat berat ya untuk berburu di musim dingin. Oleh sebab itu mereka harus mengawetkan makanan ya pada musim panas dan musim sebelum musim dingin ya, musim rontok. Mengawetkan makanan untuk persediaan pada waktu musim dingin. Nah, itu salah satu bahannya adalah dari rempah itu. Nah, kemudian di negara-negara yang memiliki religiositas yang tinggi waktu itu, bahan-bahan rempah ini juga digunakan untuk pengawetan mumi ya, atau mumifikasi. Seperti di Cina, tradisi mumi juga ternyata ada. Kemudian di Timur Tengah, di Mesir, ya, apalagi ya, zaman Fir'aun, ya, ini juga mumifikasi menggunakan bahan-bahan rempah. Hasil-hasil hutan itu digunakan untuk bahan-bahan wewangian. Nah, di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa rempah itu digunakan untuk obat-obatan. Ya. Jadi pada waktu itu kan obat-obatan kimia belum ditemukan. Jadi obat-obatan yang dipakai masih herbal. Nah, di sini berbagai macam jenis rempah ya, dan tanaman obat ataupun hasil-hasil hutan itu sangat penting sebagai bahan untuk membuat obat-obatan. Dan bagi masyarakat yang sudah maju pada waktu itu, terutama di Cina, yang peradabannya sudah maju, dan di India atau di Timur Tengah, karena secara ekonomi mereka juga maju, maka kebutuhan untuk gaya hidup, kemudian kebutuhan terhadap kesehatan sangat tinggi. Nah, disitulah maka permintaan terhadap rempah dari Asia Tenggara itu sangat besar sekali.
sehingga banyak orang asing yang datang terutama untuk mencari rempah dan hasil-hasil hutan. Seperti ada kapur barus yang dihasilkan di wilayah pantai timur Sumatera. Kemudian ada kemenyan untuk wangi-wangian dan sebagainya. Jadi komoditi-komoditi itu dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di negara yang adidaya, terutama baik itu Cina maupun India maupun Iran ataupun Timur Tengah sampai ke Mesir. Pada waktu itu Eropa mungkin belum banyak mengenal ini. Nah, mereka mengenalnya terutama karena perdagangan dengan Mesir. Jadi mereka belum datang langsung ke Asia Tenggara. Nah, sehingga dari situ jaringannya sudah jelas ya, mulai dari Jepang, Korea, Cina hingga ke Timur Tengah. Bahkan ada sebuah kapal yang tenggelam ditemukan di pantai Korea yang mereka sebut sebagai kapal Sinan yang tenggelam sekitar abad ke-13 pada zaman Singasari. Nah itu ternyata muatannya itu ada macam-macam produk yang berasal dari Asia Tenggara ataupun dari Nusantara. Ya. Termasuk di dalamnya ada lada. Ya. Ada lada, kemudian ada jenis kayu gaharu mungkin ya, kayu wangi yang mau dikirim ke Jepang. Yang katanya mau digunakan untuk membuat patung Buddha. Jadi patung Buddha yang beraroma harum. Ya, kayu cendana. Kemudian ladanya itu juga masih bisa dilihat ya, karena waktu ditemukan itu ditaruh di dalam kotak ya, seperti kontainer dalam kayu. Nah, jadi rupanya ada perdagangan langsung ya, mungkin dari Nusantara, kemudian menuju Asia Tenggara, kemudian menuju Cina, Cina ke Korea, nanti mungkin dari Korea menuju Jepang. Oke, selanjutnya adalah Asia Tenggara sebelum datangnya bangsa Barat itu sudah menjadi masyarakat yang kosmopolitan. Nah, ciri-ciri masyarakat kosmopolitan itu antara lain adalah masyarakat yang plural, budaya yang plural. Nah, seperti kita ketahui, ya memang Asia Tenggara ini merupakan kawasan yang sangat heterogen ya, dihuni oleh mungkin ribuan etnik ya. Dan di situ kota ya, terutama kota pelabuhan itu menjadi pusat pelayaran dan perdagangan. Kota-kota pelabuhan itu menjadi simpul dari jejaring pelayaran dan perdagangan. Karena waktu itu pelayaran itu lebih relatif ke sering singgah. Makanya dulu berkembang banyak pelabuhan di pantai utara Jawa. Ya. Dari barat itu ada pelabuhan Anyer, pelabuhan Banten, pelabuhan Jakarta, kemudian ada Subang, Indramayu, Cirebon, kemudian pelabuhan Tegal,
Pekalongan, ya bahkan dulu Kendal aja pelabuhan, Semarang, Demak, Jepara, Juwana, Rembang, dan seterusnya. Karena di samping mereka juga punya kepentingan dalam perdagangan lokal antar pelabuhan, juga untuk mengisi bahan-bahan suplai ya, untuk perjalanan berlayar. Nah, beda dengan pelayaran sekarang yang cepat, nah dulu masih menggunakan angin. Ya. Nah, di samping itu kota-kota pelabuhan, ya, di samping fungsinya sebagai pusat kerajaan atau kesultanan, ya. Nah, kota-kota pelabuhan itu juga berfungsi sebagai melting pot. Ya. Jadi sebagai satu ruang di mana terjadi pembauran ya, antara berbagai elemen sosial dan budaya. Karena kita tahu bahwa karena perdagangan dan pelayaran itu menggunakan angin muson, ya, maka mereka datang di suatu pelabuhan, ada kemungkinan besar tinggal lebih lama, paling tidak 1 musim. Misalnya. Mereka memperdagangkan barang-barang impor dan kemudian membeli barang-barang lokal untuk kemudian diperdagangkan di tempat lain. Tapi mereka harus menunggu waktu yang cukup lama, ya, beberapa bulan, sehingga di situ masing-masing etnik biasanya membuat kampung-kampung sendiri, ya. Ada kampung Jawa, kampung Madura, kampung Bugis, kampung Makassar, dan seterusnya. Ya. Dan masing-masing kampung ini mereka melakukan hubungan-hubungan tidak hanya ekonomi tentu saja, ya, tetapi juga hubungan sosial budaya, bahkan juga terjadi adanya perkawinan campuran. Sehingga disitulah maka masyarakat kota pelabuhan di Asia Tenggara itu sangat plural dan suasana kehidupan yang kosmopolitan. Artinya sudah mendunia, ya, tidak hanya dihuni oleh satu kelompok etnik saja. Mereka sudah biasa mengenal orang asing, sudah terbuka, ya. Ciri masyarakat kosmopolitan itu terbuka, kemudian relatif toleran. Nah, kemudian juga salah satu ciri masyarakat kosmopolitan adalah adanya mobilitas sosial yang relatif cair, baik karena migrasi maupun mobilitas sosial secara vertikal. Nah, kemungkinan orang yang tadinya miskin bisa menjadi kaya karena perdagangan, ya. Itu namanya mobilitas sosial vertikal. Kalau horizontal, mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam posisi yang sama karena tadi kepentingan perdagangan. Nah, oleh sebab itu kita melihat bagaimana kota-kota di Asia Tenggara itu dihuni oleh, di samping multi etnik secara internal, juga ditambah adanya pendatang-pendatang, baik itu dari India, Cina, Jepang, Arab, Eropa. Nah, salah satu contoh yang menarik adalah kesaksian dari Tome Pires yang pernah datang ke Melaka sebelum dikuasai Portugis. Dia datang dan menceritakan, katanya kota Melaka itu tiada duanya di dunia, ya, di mana
ada 84 bahasa. 84 bahasa yang diucapkan setiap hari di kota Melaka itu. Ya, kita bisa membayangkan itu. Ya, mungkin dari bahasa-bahasa suku-suku bangsa ya di Asia Tenggara, entah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Mandar, bahasa Thai, bahasa Melayu, dan sebagainya ya, ada 84. Nah, sekarang di Jakarta saja belum tentu ada 84 bahasa yang diucapkan tiap hari. Ini menunjukkan sifat kosmopolitan dari masyarakat kota-kota di Asia Tenggara ya, khususnya kota-kota dagang. Ini contoh kampung Melayu. Kalau dilihat dari pakaiannya itu ya beraneka warna. Dari masyarakat lokal, dari orang Cina, orang Eropa. Kemudian juga ini lukisan yang mengenai pasar di Banten. Yang selanjutnya adalah dinamika internal. Nah, jadi salah satu ciri masyarakat yang sudah maju, yang modern itu adalah dinamika internal yang cair. Nah, seperti kita ketahui ya dari pembicaraan sebelumnya bahwa masyarakat Asia Tenggara di dalam menerima pengaruh luar itu tidak merupakan objek yang pasif, ya, tetapi merupakan subjek yang aktif, ya, baik sebagai pedagang ataupun sebagai pelaut. Bahkan corak budaya yang berkembang di kawasan Asia Tenggara itu merupakan hasil dari keahlian orang-orang Asia Tenggara untuk memanfaatkan budaya dari luar itu untuk memperkaya budaya mereka sendiri. Jadi sehingga hasil-hasil kebudayaan yang bercorak Hindu ataupun Buddha ataupun Islam itu berbeda dengan apa yang ada di negeri asal mereka. Ya. Jadi berbeda. Ini menunjukkan orang-orang Asia Tenggara ini punya keahlian untuk menyerap kebudayaan asing, tetapi untuk memperkaya kebudayaan sendiri. Jadi tidak mengadopsi atau melakukan asimilasi, tetapi melakukan yang kalau dalam konsep antropologi itu disebut sebagai akulturasi. Ya. Nah, kemudian juga secara internal masyarakat Asia Tenggara justru juga sangat dinamis, ya, penuh dengan kompetisi internal yang kadang-kadang juga ada konflik juga, ya. Sehingga ya tidak mengirankan dalam dinasti-dinasti di Asia Tenggara itu silih berganti, ya, karena konflik dan kadang perang. Kemudian antara satu negara dengan negara lain juga sering terjadi konflik. Misalnya antara kerajaan Makassar dan kerajaan Gua dan Talu. Apa tuh? Gua dan saya agak lupa ya. Jadi antara Hasanuddin dengan Arupalaka, ya. Antara orang Makassar dan orang Bugis. Kemudian di Maluku itu ada kerajaan
Ternate dan Tidore itu juga saling berperang. Kemudian di Aceh ya itu juga Aceh melakukan ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil. Di Jawa pun juga konflik antara dulu Pajang dengan Mataram. Kemudian antara Mataram dengan kota-kota pantai, antara Majapahit dengan Bali, Majapahit dengan kerajaan Sunda. Jadi itu ya meskipun mungkin negatif ya karena perang, tetapi itu di sisi lain juga menunjukkan adanya dinamika internal. Apalagi keberadaan Selat Malaka ya, ini juga menjadi bahan rebutan dalam hampir sepanjang sejarah. Ya tadi di Makassar tadi ada Buni ya, kerajaan Buni dan kerajaan Goa atau Makassar. Itu juga selalu bersaing dan berperang. Nah kemudian di kawasan Asia Tenggara ini Selat Malaka selalu menjadi bahan perebutan ya, sejak zaman perkembangan pelayaran dan perdagangan. Ya. Misalnya awalnya itu antara Sriwijaya dengan Mataram. Ya. Kemudian setelah Mataram Jawa Tengah runtuh, ya, pindah ke Jawa Timur, persaingan juga masih terjadi ya antara Sriwijaya dengan Kahuripan ya zaman Erlangga. Kemudian sampai kepada zaman Kediri dan Singasari. Nah, setelah Singasari runtuh, diganti Majapahit. Majapahit pun juga bersaing dengan Sriwijaya, meskipun akhirnya Sriwijaya sudah lemah dan dikuasai oleh Majapahit. Ya, ketika Majapahit runtuh, di Selat Malaka berdiri atau berkembang Kesultanan Malaka. Nah, itu pun Demak ya sebagai pewaris Majapahit juga berusaha untuk menguasai Malaka. Makanya beberapa kali kerajaan Demak ya di bawah Pati Unus itu mengirimkan ekspedisi ke Malaka. Nah, sebetulnya ekspedisi itu dirancang untuk menaklukkan Malaka, tetapi Malaka itu keburu diambil alih oleh Portugis. Nah, akhirnya ekspedisi Demak ini diarahkan kepada Portugis di Malaka. Bahkan ketika Jepara itu berada di bawah. Jepara yang waktu itu menjadi salah satu bagian dari kerajaan Demak. Tapi ketika Demak sudah runtuh, pindah ke Pajang, maka Jepara yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat itu pun juga pernah menyerang Melaka. Sehingga kemarin Ratu Kalinyamat ini diberi gelar pahlawan nasional karena melawan kolonialisme Portugis. Ya. Itu ya. Jadi ini menunjukkan dinamika internal. Ya. Nah, ini peta ini menunjukkan bahwa pada abad 16-17 di Asia Tenggara itu banyak diwarnai dengan pusat-pusat kekuasaan kerajaan maritim. Hanya ada pengecualian, yaitu di Jawa itu ada kota pedalaman, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Tetapi selain itu semuanya adalah
kota-kota maritim. Ini menunjukkan bahwa kawasan Asia Tenggara ini berisi banyak kota, ya. Jadi kawasan yang penuh dengan kota maritim. Dan kota-kotanya itu sebanding dengan kota-kota di Eropa dalam hal jumlah penduduk, ya. Di kota Melaka itu bisa mencapai 100 ribu. Kalau dari sekarang mungkin sedikit, ya, tapi pada zaman itu sudah banyak karena kota-kota di Eropa ya kurang lebih jumlahnya seperti itu penduduknya, seperti kota Paris atau kota Roma, Lisabon itu ya kurang lebih segitu. Tapi yang paling besar waktu itu di Beijing, ya, itu sudah 500 ribu. 5 kali lipat. Jadi Asia Tenggara menjadi semacam kawasan perkotaan, ya, terutama di wilayah pantai. Ya, ini gambar ini menunjukkan jejaring perdagangan, ya, Asia Tenggara dan produk-produk yang mereka hasilkan, ya, mulai dari rempah, lada, ya, sampai kepada tambang emas, tambang timah, ya, yang ada di Sumatera, Bangka, Belitung, dan Semenanjung Malaya. Ya, emas didapati di mana-mana, ya, baik di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Nah, kemudian kompetisi global, bahwa sebetulnya sebelum datangnya orang-orang Eropa, Asia Tenggara ini sudah memiliki pola perdagangan yang sudah mapan. Supply and demand, ya, mulai dari barat sampai timur itu sudah mapan, ya. Jadi beras dari Jawa dikirim ke Kalimantan, kirim ke Maluku, kirim ke Malaka. Kemudian Jawa, ya, mengimpor berbagai macam kebutuhan kemewahan, ya, seperti porselin, keramik, kain sutra yang berasal dari Cina, ya, mungkin diperdagangkan melalui Melaka atau ada yang langsung. Kemudian para pedagang dari Cina ataupun dari Timur Tengah itu mengambil lada, ya, dari Banten, dari Aceh, kemudian mengambil cengkeh dari Maluku, pala dari Banda, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian tentu saja persaingan ada, ya, tetapi persaingan sebelum datangnya orang Eropa itu lebih merupakan persaingan dalam konteks perdagangan yang relatif bebas, ya. Jadi tidak ada perdagangan yang dipaksakan dengan senjata, ya. Nah, tetapi ini dengan kedatangan Eropa ini mereka ikut meramaikan kompetisi yang sudah ada, tetapi menggunakan cara-cara yang lebih aneh, ya, yaitu dengan menggunakan kekerasan, itu dengan menggunakan moncong meriam. Nah, sehingga penguasa-penguasa Asia yang tidak terbiasa berdagang dengan menggunakan kekerasan ini menghadapi shock, ya, sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama banyak pusat-pusat dagang di Asia Tenggara yang jatuh ke tangan orang-orang Eropa.
Ya. Di samping juga sistem perdagangan Asia Tenggara ini berbeda dengan yang dari Eropa, di mana di Eropa itu karena waktu itu sudah berkembang kapitalisme, ya, mereka datang dengan modal yang sangat besar ya karena ada kongsi di sana. Nah, sedangkan para pedagang di Asia Tenggara tampaknya itu tidak ada capital accumulation ya, sehingga ketika menghadapi modal besar mereka lebih mudah bisa ditaklukkan ya. Apalagi juga ada lack of security, keamanan yang kurang ketika orang itu bisa menumpuk modal. Ini berbeda dengan di Eropa. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pendapat yang menghubungkan bahwa modernitas dan kemajuan Asia Tenggara itu baru dimulai abad 15. Ya, ketika orang Eropa datang, ini tentu saja harus ditinjau kembali. Ya. Karena apa? Karena Asia Tenggara itu sudah mencapai kemajuan ataupun mungkin modernitas dalam tanda petik sebelum datangnya orang-orang Eropa. Nah, ini bisa dilihat dari jejaring perdagangan mereka yang sangat luas, hampir separuh lingkaran bumi. Kemudian masyarakatnya juga sudah merupakan masyarakat yang kosmopolitan, yang terbuka, yang relatif toleran, mudah menerima orang-orang asing ya, untuk kegiatan dagang. Kemudian juga ada dinamika internal dan tentu saja juga kemampuan untuk bersaing secara global. Nah, baru nanti persaingan ini mereka menjadi kalah ketika orang-orang Eropa dengan membawa senjata yang memang sudah dipersiapkan ya untuk membackup persaingan ya dengan menggunakan senjata ya, sehingga perdagangan di Asia Tenggara menjadi lemah dan bisa ditaklukkan oleh mereka. Nah, jadi demikian ya mengenai bagaimana kita melihat Asia Tenggara sebelum datangnya Eropa. Ini sudah merupakan satu kawasan yang maju. Nah, nanti untuk kuliah berikutnya akan melihat bagaimana kedatangan orang Eropa itu sendiri dan dampaknya ya terhadap masyarakat Asia Tenggara. Baik, saya kira demikian kuliah pada pagi hari ini. Nanti sebagai tugas ya silakan untuk meresume ya, kuliah pada pagi hari ini. Nanti silakan di-upload di MS Team ya, bagian assignment sebagai tugas individu ya. Kemudian nanti bahannya akan saya upload juga di channel kuliah 4 ya. Nanti silahkan di review, di resume ya. Baik, saya kira itu ya kuliah pada pagi hari ini. Yang belum absen atau yang terkendala, silahkan nanti Komting untuk segera menyampaikan ke saya. Oke, Prof. Sudah saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih.